Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Fatmawati. Saya dari kelas 3B, jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi pada pertemuan ke-7 dengan tema instrumen atau sarana pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas, kewajiban, atau wewenangnya. Nah, tentunya dalam menjalankan tugas-tugas atau urusan pemerintahan, pemerintah membutuhkan sarana-sarana untuk mendukung urusan pemerintahan. Sarana-sarana tersebut bisa terdiri dari alat tulis, sarana transportasi, komunikasi, gedung-gedung perkantoran, atau lain sebagainya. Instrumen pemerintahan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada instrumen yuridis, yang kedua ada instrumen kepegawaian, yang ketiga ada instrumen keuangan negara, dan yang terakhir ada instrumen benda publik. Nah, instrumen yuridis disebut juga sebagai instrumen hukum, di mana hukum sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Nah, negara yang adil, negara yang makmur, sejahtera, bahkan tentram dapat dilihat dari hukum yang ada. Apakah hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik dan ditaati oleh seluruh masyarakat yang ada, atau hukum tersebut hanyalah formalitas belaka saja. Nah, instrumen yuridis ini terdiri dari beberapa instrumen seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, perencanaan, perizinan, hukum keperdataan, dan lain sebagainya. Adapun sifat-sifat norma hukum itu ada 4. Ada norma yang bersifat umum abstrak seperti undang-undang, ada yang bersifat individual konkret seperti hukum tata usaha negara, ada yang bersifat umum konkret seperti rambu-rambu lalu lintas, dan ada yang bersifat individual abstrak seperti izin gangguan. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan adalah hukum atau norma yang sifatnya mengikat umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum tersebut. Nah, sedangkan perundang-undangan adalah proses pembentukan atau ketetapan peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966, peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, keputusan Presiden, undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya. Adapun sifat peraturan perundang-undangan atau ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan itu ada 3. Pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Maksudnya, perundang-undangan tersebut memiliki kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. Yang kedua, perundang-undangan bersifat universal, di mana perundang-undangan dibuat untuk menghadapi persoalan atau masalah-masalah yang akan datang di masa depan, yang mana belum kita ketahui masalah tersebut jelas atau konkretnya. Dan yang terakhir, perundang-undangan memiliki kekuatan yang dimana ia bisa mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Selanjutnya ada instrumen hukum keperdataan. Tentunya dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pemerintah melakukan tindakan hukum. Nah, tindakan hukum terbagi menjadi 2. Ada tindakan hukum publik dan ada tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik adalah urusan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Nah, tindakan hukum publik bisa bersifat bersegi satu dan bersegi dua, sedangkan tindakan hukum
privat adalah urusan yang mengatur hubungan antara satu orang dengan yang lainnya, di mana menitik beratkan pada kepentingan individu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.